Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, semoga diberikan nikmat dan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah saya akan membahas tentang iktikaf dan Lailatul Qadar. Iktikaf dalam arti bahasa adalah tetap atau menetap, dan dalam istilah syariat tetap dalam masjid untuk melakukan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Disyariatkannya iktikaf: 1. Untuk mengosongkan hati dari segala kesibukan yang melalaikan terhadap zikir kepada Allah dan beribadah kepadanya. Yang kedua, patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan mengharapkan pahala darinya. Lalu macam-macam iktikaf. Yang pertama, wajib. Apabila bernazar kepada Allah, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah taat kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sunnah. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua, kemudian dikatakan padanya, sesungguhnya Lailatul Qadar ada pada 10 hari terakhir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu rukun iktikaf. 1. Orang yang beriktikaf berniat tinggal di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tempat iktikaf harus menetap di masjid yang didirikan sholat jamaah di dalamnya. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubasiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Surat Al-Baqarah ayat 187. Syarat-syarat iktikaf. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz ini artinya mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Yang ketiga, suci dari hal yang mewajibkan mandi, dari junub, haid, ataupun nifas. Lalu yang membatalkan iktikaf: 1. Keluar dari masjid tanpa ada keperluan. Yang kedua, jima. Yang ketiga, tidak terpenuhi salah satu syarat iktikaf. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang iktikaf: memenuhi keperluan, makan dan minum, mandi junub, wudu, hadir salat Jumat, dan tidak menjenguk orang sakit atau menghadiri jenazah kecuali kalau dia mempersyaratkannya. Lalu yang disunahkan
bagi orang yang beriktikaf menyendiri dan menyibukkan diri dengan amal soleh, membaca Al-Quran, zikir, sholat di luar waktu yang dilarang sholat, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Lanjut kita membahas Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang paling utama sepanjang tahun. Padanya diturunkan Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Allah mengatakan bahwa Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Dan Nabi Muhammad SAW mencarinya pada 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian pada 10 hari kedua, kemudian pada 10 hari terakhir. Keutamaan Lailatul Qadar, dan Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir untuk mendapatkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Dan dianjurkan untuk berdoa pada malam Lailatul Qadar sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang saya baca? Rasulullah SAW berkata, bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Nasai. Sekian mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.